Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Protes ratusan orang di Merauke membuat pencoblosan di TPS 01 Kelurahan Karangindah tertunda selama 2 jam. Tidak terima TPS dipindahkan, sekelompok warga di distrik Kuala Kencana Mimika merusak kantor kecamatan. Antisipasi pengerahan massa antar kabupaten, polisi sekat jalan yang menghubungkan Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Untuk mencegah terjadinya kecurangan saat pencoblosan yang berlangsung di Sorong, Papua Barat Daya, sejumlah jalan di perbatasan Kota Sorong dan Kabupaten Sorong disekat aparat. Penyekatan dilakukan sejak Rabu pagi. Seluruh warga yang melintas diperiksa kartu tanda penduduk. Jika berKTP Kota Sorong, untuk sementara tidak diperbolehkan melintas ke Kabupaten Sorong. Dan sebaliknya, jika warga berKTP Kabupaten Sorong tidak diperbolehkan melintas ke Kota Sorong. Kapolres Sorong AKBP Edwin Parsaoran mengatakan agenda penyekatan ini dilakukan hingga pukul 1 siang. Kita laksanakan penyekatan untuk arus dari kota maupun dari Sorong Kabupaten. Maksud dan tujuan untuk penyekatan ini adalah untuk meminimalisir adanya mobilisasi massa. Karena hari ini adalah hari pemungutan suara, pencoblosan, supaya tidak terjadi hal-hal yang mencurigakan atau dicurigai atau berbagai pihak menduga ada kecurangan. Sementara itu antusiasme warga mencoblos di Kota Sorong tinggi. Warga berbondong-bondong datang ke TPS. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat juga ikut menyalurkan hak pilih di TPS 02 kilometer 9. Uniknya, saat Gubernur mencoblos, disambut dengan tarian selamat datang oleh pemuda setempat, menandakan semangat mendukung pesta demokrasi. Semua pihak sepakat punya komitmen yang sama untuk menjaga proses ini dengan baik, penuh dengan demokratis, ya. Tetapi juga ada kedewasaan berdemokrasi di dalamnya, diharapkan aman, lancar, ya. Dan yang ketiga juga saya mendapat kesan, ya, masyarakat kita juga menginginkan semua ini berlangsung aman, ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan komitmen yang sudah kita bangun bersama ini akan terwujud, ya. Suasana aman dan pengalaman pemilu kemarin, Februari kemarin itu kita bisa mencapai 86%, ya, dari partisipasi, ya, mudah-mudahan ini bisa paling tidak sama atau melebihi dari 86% itu. Ya. Siapapun yang terpilih tentunya rakyat masing-masing kita yang punya hak pilih yang tahu dia memilih siapa. Harusnya hanya dia dengan Tuhan saja yang tahu, ya, yang lain tidak usah tahu. Biar suami istri juga tidak usah bagus kasih tahu harusnya. Jadi ya kita harapkan dan mudah-mudahan kita percaya, kita yakin bahwa masyarakat kita sudah dewasa berdemokrasi, ya, sehingga mereka akan menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Gubernur juga mengimbau warga tidak terpengaruh isu sesat provokatif dan terus menjaga keamanan serta kedamaian. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. ...396 warga binaan di Lapas Merauke, Papua Selatan menggunakan hak politik di TPS khusus. Kendati berstatus tahanan, hak memilih kepala daerah tidak hilang dan tetap dijamin undang-undang. Ada sekitar 470 warga binaan di lapas ini. Dari jumlah tersebut, 396 berhak memilih dalam pilkada tahun ini. 17 orang diantaranya tidak bisa menggunakan hak suaranya karena berada di luar lapas. 10 dia sudah bebas.
Tapi yang bebas itu kami sudah informasikan untuk yang bebas bahwa DPT-nya ada di sini dan dia silakan bisa datang untuk menyampaikan dia punya hak pilih di dalam lapas. Dengan jumlah DPT 396 yang terdaftar dan siap untuk ikut pemilihan. KPU RI sudah menjalin nota kesepakatan dengan seluruh lapas dan rutan di Indonesia untuk memastikan warga binaan pemasyarakatan bisa menggunakan hak pilihnya dalam pilkada serentak tahun ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sejak proses pendaftaran hingga kampanye, masa pendukung pasangan calon kepala daerah kerap bereforia atau mengungkapkan kegembiraannya dan berharap calonnya meraih kemenangan. Kegembiraan merupakan bagian dari dinamika pilkada yang biasa terjadi dan normal. Kendati demikian, Polres Merauke meminta masa pendukung pasangan calon tidak melampiaskan pesta kemenangan mereka secara berlebihan, karena bisa memicu rasa sakit hati masa pendukung yang kalah. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga meminta seluruh pihak tetap menjaga situasi politik. Luapan perasaan mungkin tidak bisa dihindari ya, ada yang bersuka, ada yang mungkin kecewa, mudah-mudahan tidak ada. Namun tentunya kita himbau untuk aktivitas-aktivitas seperti mengumpulkan massa, kemudian pawai, dan hal-hal yang sifatnya keramaian yang apalagi dapat memancing terjadinya gangguan keamanan, kita akan himbau dan larang untuk tidak dilakukan, ya, sehingga ya situasi tetap aman dan kondusif. Ya, apabila mungkin ingin merayakan, meluapkan kegembiraan, itu cukup di tempat saja. Arak-arakan dan pawai di jalan berpotensi memicu pertikaian antar massa pendukung sehingga dilarang. Ada 4 paslon bupati dan wakil bupati Merauke, serta 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang berkontestasi di pilkada serentak tahun ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.